Perbincangan para politikus dan akademisi tentang Islam dan negara sebenarnya tidak tiba-tiba muncul di waktu dekat ini. Sejak awal negeri ini mulai terlihat pondasi-pondasinya, para pemikir dan intelektual penggagas kemerdekaan telah mengunyah pahit getirnya perdebatan argumentatif mengenai dasar yang akan menjadi pijakan berdirinya negeri ini. Munculnya pergerakan bersifat multilokal seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, mengisyaratkan bahwa sebenarnya penggagas pergerakan revolusi atas pendudukan imperialis adalah kaum muslimin. Tak jauh lagi, munculnya Serikat Dekan Islam yang kemudian menjadi Serikat Islam juga menjadi tanda bahwa eksistensi kaum muslimin untuk hadirnya kemerdekaan tidak bisa diragukan. Hal ini pula yang akhirnya memunculkan tokoh-tokoh idealis Islam yang kokoh akan argumen dan pendiriannya untuk menjadikan Islam sebagai landasan ideal negeri ini. Berbuahlah dalam Piagam Jakarta, dua kalimat yang jelas merepresentasikan Islam sebagai landasan yang diperjuangkan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan tentunya ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Menjadi tanda jelas yang tak bisa dikaburkan oleh sejarah. Pelik memang, usaha memperjuangkan 7 kata itu berlangsung bertahun-tahun hingga akhirnya pada dekret Presiden 5 Juni 1959 pergolakan argumentatif itu dihentikan. Tak sedikit tokoh-tokoh Islam yang akhirnya diistirahatkan di Hotel Prodeo. Lalu, mengapa perjuangan ini rasa-rasanya tak bisa diredam? Bahkan, tahun-tahun belakangan ini mulai kembali meruncing dan memanas. Ya, karena memang Islam adalah sebuah landasan hidup, sebuah din yang diturunkan oleh pemilik alam semesta. Islam tidak bisa dilenyapkan, meskipun kadang para musuh Islam mencoba membidik para penganutnya. Islam berbeda dengan agama-agama dogmatis lainnya. Di sisi agama lain fokus pada penghambaan mereka kepada Tuhan mereka, Islam lebih dari sekedar itu. Kesempurnaan Islam inilah yang menjadi kekuatan yang dihadirkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk menghantam kesombongan manusia. Ya, mudahnya Islam adalah mabda atau ideologi, dan ini bukan dogmatis. Coba saja membaca kitab karangan Syed Sabiq yang berjudul Akidah Islam. Beliau menuturkan dengan bahasa yang khas pemikiran yang dapat membuka ruang gelap hati yang tertutup oleh kesombongan. Karena Islam adalah khas, Islam adalah ideologi, maka meski pengemban yang meninggal, Islam akan tetap ada dan terjaga. Karena penjaga Islam sebenarnya bukan sekadar ikut campur manusia, tetapi langsung dari Allah Azza wa Jalla yang menjaganya. Tapi memang, di dalam kondisi yang tidak Islami ini, penerapan Islam kafah masih tersimpan dalam konsep dan teori, dan tentu dalam benak dan hati kaum muslimin. Dan luar biasanya, kaum muslimin ini baik hatinya. Kaum muslimin tahu bahwa masyarakat umum kali ini sedang ditipu oleh standar kehidupan yang bukan Islam. Mereka berkehidupan dengan menjalankan teori-teori yang tidak Islami. Akhirnya mereka berada dalam kebohongan hidup dan ketidakjujuran kondisi. Iya, tadi saya sampaikan bahwa kaum muslimin baik hatinya. Mereka tidak mau jika Islam hanya menjadi teori dan konsep indah saja, tetapi sejatinya dalam benak terdalam mereka ada sebutir keinginan pengejawantahan Islam dalam kehidupan. Seperti perjuangan para pencetus kemerdekaan negeri ini. Karena kaum muslimin sadar bahwa Allah Azza wa Jalla pasti menurunkan Islam dalam kondisi sempurna dan akan menyempurnakan kondisi manusia di dunia. Wallahu a'lam bishawab.